Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 orang menteri. 4 orang menteri yang tak lain adalah menteri di era Presiden Joko Widodo, yaitu mantan Menko Polkam Budi Gunawan, mantan Menteri Koperasi Budi Ari, mantan Menpora Dito Aryo Tejo, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan 1 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Karding, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada hari itu, Presiden juga melantik menteri-menteri barunya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih solid dan lebih baik. 1 hari setelah itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pergi ke Cikeas Bogor bersama dengan istrinya untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-76. Dalam pertemuan tersebut, SBY dan Gibran terlibat percakapan. Apa yang ingin disampaikan Gibran dan pesan apa yang disampaikan SBY pada pertemuan di hari ulang tahun SBY itu? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 menterinya, di mana 4 menteri lainnya atau diantaranya ini juga sempat bekerja di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dan beberapa saat kemudian setelah reshuffle dilakukan, ini Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung mendatangi kediaman dan bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kira-kira yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Kita akan mendiskusikannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Selamat malam, sehat Mbak ya, Prof? Ken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sama-sama sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Herman Khoiron, Sekjen dari Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bang Herman, ini pertemuan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah jauh diagendakan sebelumnya atau tiba-tiba ya? Karena timingnya kebetulan dekat nih pasca reshuffle Kabinet Merah Putih, Bang. Ini disambung-sambungkan aja barangkali ya. Dan tentu Pak SBY sebagai tokoh nasional, tokoh negarawan yang tentu terbuka ya untuk siapapun. Jadi ini kata kuncinya bahwa Pak SBY ini sebagai tokoh negarawan terbuka untuk siapapun yang akan berkunjung dan mungkin mengajak diskusi dan lain sebagainya. Dan sebagai sosok yang mengalami perjalanan panjang di negeri ini, pernah menjalani jabatan apapun baik di TNI maupun di sipil, dan kemudian memiliki kepemimpinan yang baik selama 10 tahun memimpin bangsa dan negara ini, tentu juga memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang baik, yang ini bisa ditularkan kepada siapapun. Nah, khusus saya kira ketika Mas Gibran hadir pada tanggal 9 September itu, tentu hal utama yang menjadi kehadirannya di Cikeas adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun Pak SBY yang ke-76. Dan ini disampaikan langsung oleh Mas Gibran, oleh Mas Wapres. Tentu saya kira sebagai rasa hormat dari junior kepada senior lah begitu ya. Jadi dan agenda pertemuannya sudah bahwa dalam pertemuan itu kan saya tidak ikut, boleh jadi. Kenapa? Jadi pertemuan itu sudah diagendakan jauh sebelumnya ya, sebelum reshuffle ya, Bang? Ya pasti, karena setiap siapapun yang berkunjung ke Pak SBY kan pasti terjadwal. Karena kan tidak bisa begitu saja untuk hadir, karena kan ada aktivitas-aktivitas lain. Apalagi Pak SBY di hari ulang tahun tentu sudah ada jadwal, misalkan kunjungan ke DPP Partai Demokrat untuk melukis dan mengikuti prosesi acara ulang tahun di DPP Partai Demokrat. Nah, sehingga memang beliau pada akhirnya agak terlambat hadir karena memang juga ada kehadiran tamu Pak Wapres ini. Baik. Nah, apa yang dibicarakan tentu kami tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Namun saya meyakini ya, selain mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak SBY dan mendoakan terhadap Pak SBY,
juga saya meyakini bahwa bagaimana sharing dan nasihat dari Pak SBY yang pernah menjalani dalam kepemimpinannya di Indonesia ini. Oke, meskipun Bang Herman kemarin tidak ada di lokasi pada saat pertemuan itu terjadi, tapi lazimnya kalau orang kemudian datang ke ulang tahun kerabatnya begitu membawa kado juga, ada pesan khusus nih nampaknya. Enggak, kan Pak SBY juga bercerita juga di sini bahwa tadi pagi ada Mas Gibran, Mas Wapres ke Cikeas mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Dan tentu ada hal-hal lain yang tentu bisa jadi ini sebagai nasihat dari tokoh nasional kepada yang sedang memimpin hari ini. Oke, baik. Tapi saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Pak SBY pasti sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Oke, baik. Prof Lili, ini yang dapat kado Pak SBY atau Mas Gibran? Justru Pak Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka, Prof Lili, dalam kunjungan ini? Ya, sebelum menjawab itu Mbak Ken ya, ini antara keluarga Cikeas dengan keluarga Solo ini, kalau bola ini skornya 1-3. Kenapa begitu, Prof? Nah, ini kan yang pertama Mas Wapres nih dapat skor 1 ketika pada Agustus 2017 kan AHY datang ke Istana Negara mengantarkan undangan untuk mengundang Pak Jokowi menghadiri peresmian Yudhoyono Institute gitu kan. Nah, Mas Gibran kan kemudian itu kan duduk seperti ini. Ya. Tapi kemudian pada kalau nggak salah Oktober 2023 itu kan Mas Gibran yang datang ke AHY dalam rangka melaporkan dia sebagai cawapres karena sudah dicalonkan oleh Golkar. Posisinya jadi satu sama. Satu sama. Oke. Nah, terus yang pada Februari 2004 Mas Gibran datang ke Cikeas, minta nasihat bagaimana strategi pemenangan untuk kampanye di akhir-akhir detik. Nah yang terakhir ini, 9 September ini, Mas Gibran datang ke Cikeas. Ya. Mungkin konteksnya kan berbeda-beda. Nah jadi skor 3-1. 3 untuk keluarga Cikeas, 1 untuk keluarga Solo. Nah kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini kan bagian katakanlah sowan ya. Itu memiliki makna simbolik yang luar biasa. Bisa bentuk komunikasi simbolik yang dimaknai bermacam-macam. Yang pertama tentu sebagai budaya Jawa dan budaya nasional, sowan silaturahmi sesuatu yang dianggap luar biasa. Apalagi dari anak muda ke orang tua dan katakannya seperti mau belajar katanya bagaimana cara memimpin membangun negeri ini. Terus yang kedua juga sowan dimaknai secara politik 2. Pertama adalah membangun citra. Citra politik untuk Mas Gibran dan juga Pak SBY. Citra politik bahwa sebagai anak muda gitu dia rendah hati untuk belajar kepada seniornya. Sama-sama membangun citra politik. Membangun citra. Nah Pak SBY juga sebagai negarawan senior politik menerima. Meskipun kan ada ketegangan. Ada ketegangan kan. Ada ketegangan antara keluarga Solo dengan Cikeas. Mau saya sampaikan kan ketegangan yang terakhir kan bahwa ketika ada di medsos maupun di media-media Pak Jokowi mengatakan ada grand design. Grand design politik ini. Nah grand design politik itu katanya partai biru. Nah sampai menyebut warnanya, meskipun warna yang biru tidak hanya Demokrat ya Prof. Kan antara PAN dengan Demokrat, ada juga Nasdem biru. Nasdem juga biru nih, siapa nih seperti itulah. Nah dengan hadirnya ini dimaknai bahwa persoalan tuduhan atau anggapan negatif itu tidak ada. Karena mereka sudah ketemu.
Dan penting untuk menyampaikan itu ke publik. Penting sekali itu bahwa di antara dua keluarga ini nggak ada masalah. Kan Pak SBY dengan Mas Gibran kayaknya cium pipi kiri kanan tuh kan, menandakan itu kehangatan, kemesraan, bahwa segala hal ihwal ke belakang itu sudah nggak ada. Oke. Coba kita konfirmasi dulu, Prof. Bang Herman. Betul nggak sih ini kehangatan ini muncul untuk kemudian merekatkan kembali yang sempat tegang begitu, karena kemudian grand design Partai Biru ini juga banyak ya, meskipun birunya begitu ada 3 tadi yang disebutkan. Nah, ini jawabankah Bang Herman? Ya, perlu dicatat bahwa ya Pak SBY selalu menyampaikan kepada kami bahwa ingat, kita sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pentingkan dulu kepentingan negara, satu itu. Yang kedua adalah pentingkan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan rakyat. Ini yang selalu diberikan nasihat dari Pak SBY kepada kami-kami. Dan saya meyakini apa yang memang disampaikan kepada Mas Gibran pun ya demikian. Bahwa sesungguhnya hal-hal perbedaan, baik dalam hal-hal kepartean, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, menurut saya, kalau kemudian ini adalah lebih besar kepentingan kepada negara, ya harus mendahulukan kepentingan negara. Nah, oleh karenanya, kalaupun kemudian ada asumsi-asumsi lain, ya itu hanya sekedar asumsi. Karena sesungguhnya yang saya tahu kalau Pak SBY ini, kalau sudah berbicara negara, ya didahulukan. Dan mungkin dalam pemikiran saya, kalaupun toh kemudian kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini juga adalah bagian penting di dalam mendamaikan, mendinginkan suasana hari ini, dan lain sebagainya, demi kepentingan bangsa dan rakyat, Pak SBY pasti akan terbuka untuk siapapun gitu. Nah, oleh karenanya tadi saya meyakini bahwa selain silaturahmi dan kemudian mengucapkan secara langsung ulang tahun Pak SBY yang ke-76, dan di dalamnya saya meyakini penuh dengan nasihat-nasihat kebangsaan. Yang ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat. Oke. Jadi poinnya sebetulnya yang ingin dijunjung adalah untuk kepentingan bangsa dan juga rakyat. Tapi ketika kita melihat siapa yang dibalik tokoh-tokoh ini, adakah kemudian kepentingan politik juga yang coba dikomunikasikan, Prof, dalam pertemuan antara Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 SBY? Dijawabnya nanti, Bang Herman. Ya, oke. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda ya, Bang Herman. Ditahan dulu. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.